Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sumarni. Dalam video kali ini saya akan membahas filsafat manusia yang bertemakan manusia sebagai persona. 4 subbab yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian persona, individu, dan person. Yang kedua, manusia sebagai persona. Yang ketiga, nilai absolut pribadi. Yang keempat, elemen-elemen manusia sebagai persona. Dari yang pertama yaitu pengertian persona, individu, dan person. Pengertian persona. Definisi persona bisa didapat dari berbagai macam kaidah keilmuan. Secara umum, persona adalah role alias peran. Asal kata persona yaitu dari bahasa Latin persona yang artinya adalah topeng. Dalam kaidah psikologi, kata persona dikaitkan dengan penjelasan yang dibuat oleh Carl Jung. Menurut Jung, persona adalah wajah yang ditampilkan oleh seseorang kepada dunia, atau dalam pengertian yang agak kompleks, dapat dikatakan sebagai topeng yang dibuat oleh seseorang tersebut untuk memberikan kesan kepribadian tertentu pada sekitar atau menyembunyikan sifat asli orang tersebut dari dunia. Setiap orang di dunia ini hanya menampilkan sebagian dari kepribadiannya. Sebagian lainnya tersembunyi dalam topeng sehingga memungkinkan tidak ada seorang pun yang tahu. Pembentukan persona dimulai sejak kecil, saat anak mulai belajar membentuk kepribadiannya dan belajar menjadi seseorang yang diterima oleh sekitarnya. Kemudian, seseorang akan belajar untuk membuat suatu lambang identitas tertentu yang sesuai dengan personanya. Yang selanjutnya yaitu pengertian individu. Individu berasal dari kata individuum yang artinya tak terbagi. Kata individu merupakan sebutan yang dapat untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Kata individu bukan berarti manusia sebagai keseluruhan dan tidak dapat dibagikan, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Secara harfiah, person berasal dari kata Latin yaitu persona, yang artinya topeng atau pemain sandiwara, yang menunjukkan kesadaran tentang perasaan dan martabat manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Di dalam bahasa teologis, persona dipakai sebagai terjemahan bagi kata Yunani hipotasis yang artinya berdiri di bawah, di mana hal ini sangat erat hubungannya dengan kata Yunani lain semacam ousia atau substansi. Selanjutnya, manusia sebagai persona. Terdapat 3 pandangan terkait manusia sebagai persona, yaitu pandangan ontologis, psikologis, dan dialogis. Yang pertama yaitu pandangan ontologis. Untuk menambah cara pandang kita tentang pribadi, baiklah kita menyinggung tentang berbagai pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan personalis manusia. Baptista Mondin mengelompokkan 3 pendekatan yang pada umumnya dipakai untuk tujuan tersebut, yakni pendekatan ontologi. Dalam pandangan ontologi, tekanan manusia sebagai pribadi diletakkan pada rasionalitas dan individualitas. Artinya, manusia dapat dilihat sebagai makhluk yang rasional dan bersifat individu. Dengan demikian, substansi manusia dipandang dalam 2 hal. Pertama, ia adalah makhluk yang berpikir. Kedua, ia memiliki kodrat sebagai individu. Jadi, substansi manusia ada pada akal budi dan individualitas. Yang kedua yaitu pandangan psikologis. Pendekatan psikologis meletakkan pribadi manusia pada aspek psikis. Fokus perhatian psikologis adalah emosi dan afeksi. Ini berbeda dengan pandangan ontologis. Kalau pandangan ontologis meletakkan inti pribadi manusia sebagai esensi dan ekstansi, yakni kodrat dan rasio, serta keunikan dan kebebasan, psikologis dibukakan oleh René Descartes. Ungkapan yang terkenal dari tokoh ini adalah cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir maka saya ada. Dalam ungkapan ini, konsep persona diletakkan pada animus atau jiwa. Jaminan tentang keberadaan manusia ada pada kejiwaannya. Yang ketiga yaitu pandangan dialogis.
Pandangan dialogis mengaitkan pribadi manusia dengan hubungan antara manusia dan manusia lainnya. Dalam pandangan ini, manusia adalah makhluk rasional. Pribadi setiap manusia terbentuk merealisasikan jiwa dan badan, relasi individu dengan masyarakat, sebaliknya relasi masyarakat dengan individu. Jadi, konsep aku berpusat pada relasi. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu nilai-nilai absolut pribadi. Yang pertama, menjadi orang dewasa. Manusia juga makhluk sosial. Dalam proses pembentukan diri, faktor lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan faktivitas sosial ikut memainkan peran. Manusia sekaligus pemberi tugas pribadi manusia agar betul-betul menjadi pribadi harus menjadi kepribadian. Sebagai orang dewasa, dia dapat menerima diri apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, manusia harus menjadi orang yang autentik. Hidup secara autentik tidak berarti bahwa setiap perbuatan dan tindakan harus dilakukan dengan sadar dan kritis. Berkat faktisitas, pola pikiran dan kelakuan lingkungan diambil alih sebagai hal yang wajar. Membentuk diri dengan bebas dan sadar, terutama harus terjadi dalam pilihan penting yang menentukan arah kehidupan. Juga pada saat yang kritis atau waktu keyakinan spontan mulai diragukan. Yang ketiga yaitu kewenangan tidak berdasarkan pada kedudukan. Kewenangan memang tidak berdasarkan pada kedudukan, melainkan atas dasar kepribadian. Ia meyakinkan karena kepribadian. Ia mengakui dan memberi hak kepada orang lain untuk berpikir, bertindak, dan memutuskan. Ia tidak tergantung pada pujian atau kritikan, tetapi bertindak berdasarkan keyakinan. Yang keempat yaitu bersifat fleksibel. Dalam hal nilai, ia tahu apa yang mutlak dan apa yang relatif. Ia seseorang yang fleksibel. Ia tampil perlihatkan emosi yang tepat dan sesuai dengan situasi. Sedih, gembira, marah, sesal, heran, dan kagum. Yang pertama, hadir pada diri sendiri atau self-present. Manusia mempunyai kesadaran. Ia hadir pada diri sendiri dan menyentuh dari dalam. Manusia mengatakan aku. Berkat kesadaran, ia dapat memasuki diri sendiri. Manusia mampu berefleksi. Ia juga dapat mengambil jarak terhadap diri dan terhadap dunia luar dirinya. Kenyataan diketahui dalam objektivitasnya. Manusia terbuka untuk kebenaran, yaitu pengetahuan yang sesuai dengan kenyataan. Pengetahuan itu diungkapkan dalam suatu keputusan. Yang kedua yaitu sumber gerak dari dalam atau self-determination. Manusia juga berdistansi terhadap kegiatannya dan kemungkinan-kemungkinannya. Kegiatannya yang berada di tangannya sendiri. Ia menentukan dirinya dari dalam, bukan suatu determinisme, tetapi self-determination. Gerakan dalam dunia infrahuman bersifat pasif, suatu hal yang bergerak karena digerakkan. Dunia alam yang menentukan gerakan dan pertumbuhannya bukan dari makhluk itu sendiri. Kegiatannya lebih merupakan suatu kejadian dan bukan suatu tindakan atau perbuatan. Berkat kemampuan berdistansi, manusia menjadi makhluk yang bebas. Kebebasan itu yang dirumuskan sebagai self-determination. Yang ketiga yaitu berdiri sendiri atau self-existence. Suatu asas metafiksi mengatakan agree sequel esse. Maksud bahwa cara segala aktivitasnya sesuai dengan cara berada. Pertumbuhan sekuntun bunga sesuai dengan cara ia ada. Kekhasan tindakan manusia menunjukkan kapan kekhasan ia berada. Tindakan manusia berada dari dirinya sendiri. Self-determination mengandaikan self-existence. Manusia adalah makhluk yang berdiri sendiri. Manusia bukan bagian dari alam saja. Identitas dengan diri sendiri bersifat dinamis. Aku adalah aku, tetapi juga aku belum aku. Di dalam identitas dengan diriku juga ada sesuatu non-identitas. Demikian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.